mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh, dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fanny, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fanny, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah?
benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu? Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama kan? Makanya, ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga. Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil mama. Bibi sangat kasihan, pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susumu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Kamu tidak mungkin suka dia kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silakan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus.
Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisa bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia menghambat kemajuan tugas kita. Masa sih? Vino, Hai Fanny. Adik ipar, kamu kelihatan sedikit lebih gemuk ya dibandingkan di foto. Kan baru saja lewat Imlek, memang benar dia makan agak banyak sampai jadi lebih gemuk. Aku cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati ya. kata-kata bosmu tadi membuatku sangat tidak nyaman. Dia memang orangnya ceplas-ceplos, dia tidak bermaksud jahat kok. Tapi itu menyakitiku sebagai pasanganku, bukannya menenangkan perasaanku. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia, aku hanya bicara fakta. Aku juga merasa tidak nyaman dan sedih. Ini juga fakta. Terus aku harus gimana? Harus langsung marah-marah di depannya? Dia itu bosku. Jadi perasaanku tidak lebih penting dari pekerjaan dan harga dirimu. Halo, total semuanya 650.000 ya. Oh, aku ada kupon 400.000. Maaf, kupon harus divalidasi sebelum makan, jadi ini tidak bisa dipakai. Harusnya kamu bilang dari awal dong. Maaf, ini sudah peraturan toko kami. Aturan macam apa ini? Sudahlah, biar aku bayar saja. Kenapa kamu malah membela toko itu? Jelas-jelas ini kesalahan mereka. Kenapa harus diributkan sih? Aku hanya membela hakku, kenapa kamu bilang aku ribut? Menurutku, kamu tidak perlu bertengkar dengan pelayan itu. Jadi di matamu kebutuhanku itu bisa diabaikan. Kenapa masalahnya jadi serumit ini lagi? Makan aja sendiri, aku pergi dulu. Dia itu benar-benar gila kalau sudah emosi. Coba kalau dia bisa seperti pacarmu, pasti aku tidak akan stres ini. Menurutku, Fanny orangnya baik kok. Semuanya aku duluan ya, aku mau jemput pacarku pulang kerja kan baru kumpul-kumpul, suruh dia pulang naik taksi saja. Dia pakai sepatu hak tinggi, jalan kaki tidak nyaman. Biaya parkir bulan depan naik 50.000, biaya listrik naik 200.000, tabungan liburan bersama Vino sudah terkumpul 3.200.000. Baru sekarang aku sadar dia bukannya tidak logis, tapi karena aku tidak pernah mau memahami perasaannya. Sini HP-nya. Mau apa? Kamu mau periksa HP-ku? Tabungan liburannya tidak perlu dikumpulkan lagi. Ayo kita pergi ke laut untuk menenangkan pikiran. Orang zaman sekarang benar-benar tidak sopan, sudah tua masih saja menyerobot antrian. Orang tua itu jangan terlalu... Tunggu, apa yang aku katakan? Fanny tidak salah. Sayang, jangan sedih ya. Orang-orang itu memang keterlaluan. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu? Iya kan, padahal aku cuma beli 1 botol kecap, dia bawa barang sekeranjang Ayo penuh. kita cari supermarket lain saja. Ah, sudahlah, aku cuma mau mengeluh saja. Ayo, aku masakkan makanan. Nggak usah masak, hari ini aku ajak kamu makan besar. Selesaikan perasaan dulu, baru selesaikan masalah. Rasionalitas yang sesungguhnya adalah menyelaraskan perbedaan, belajar untuk mendengarkan dan memahami. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu.
gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh, asrama. begitu. Bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata Mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta Mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju. Kamu masih mau pergi? Tentu saja. Bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau. Aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fani, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali. Kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan. Karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Fani, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fani, kita berdua sama-sama salah. Kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat. Mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, apa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang. Mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik. Duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan, kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fani nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fani, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fani, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo. Aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fani, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku. Jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan. Emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fani, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku, ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fani. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku. Aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah dua rasa sih? Fani suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus. Pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fani, kita sekelompok ya.
Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu melecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya, Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. ternyata begitu. Aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu. Ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi dua pasangan. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa? Kalau tidak belajar, kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan barat kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar, kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku. Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku. Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara. Dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku. Dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami.
Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety. Aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas! Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulam. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut. Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya.
Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosie selalu membantu membereskan masalahmu. Rosie, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosie mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosie hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosie yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosie ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Cut, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Cut, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang, yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua, jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah.
benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja, ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku... Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny. Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Hari ini aku lulus, kamu pasti senang untukku kan?
Ayo cepat pergi, akhirnya kita bisa lepas dari si aneh ini. 4 tahun kuliah tanpa satupun teman, dia cuma tahu cara bicara dengan radio. Ayo pergi, sial banget. Di mata semua orang, aku mungkin selalu dianggap aneh, tanpa teman, dan aku pun tidak butuh. Aku terbiasa menyendiri sampai dia muncul. Kartu makanmu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindai. Pakai punyaku saja. Fanny, kamu tinggal di kamar 403 kan? Kamu tahu namaku. Aku teman sekamar barumu, Rosie. Sejak hari itu, aku punya teman. Dia menemaniku setiap saat. Hei Fanny, makan di sini yuk. Makanannya pedas banget. Fanny ternyata tidak makan sendirian lagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga. Kamu ini rakus banget ya, beli banyak sekali. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Aku juga mau melamar, aku mau menemanimu. Rosie seperti hadiah yang muncul dalam hidupku. Diamku dan keramaiannya, perpaduan sempurna yang mengisi hidupku yang membosankan. Cepat, minta maaf. Kamu lihat matanya, dia bukan manusia. Cepat lari, cepat lari. Apa maksud mereka? Aku tidak dengar, ayo lanjut kerja. Di luar hujan deras sekali. Fanny belum pulang ya? Aku keluar sebentar. Fanny, aku menjemputmu. Rosie, tunggu lampu merah. Lihat, bukankah itu gadis yang di restoran tadi sore? Ayo. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rosie adalah robot, produk eksperimen yang dikirim untuk menemaniku. Rosie adalah eksperimen nomor 101 yang aku desain. Dia sangat sukses berada di sisimu. Kenapa memilihku? Kembalikan dia padaku. Tubuh fisiknya sudah rusak, tapi chipnya ada di dalam radio ini. Kepada orang luar kita akan bilang, Rosie pindah sekolah. Duh, Fanny sendirian lagi deh. Rosie pindah sekolah, aneh banget kan? Diam kalian. Hari ini aku pergi wawancara kerja, bagaimana penampilanku? Kamu terlihat cantik sekali. Aku naksir cowok ganteng nih. Jangan sampai nanti kamu mengabaikanku. Gak akan, kita kan sahabat selamanya. Fanny sakit ya. Jangan lupa bawa kunci. Hampir saja lupa. Sejak Rosie pergi, Fanny selalu membawa radio itu kemanapun dia pergi. Ada yang gak beres dengannya, semoga cepat lulus supaya bisa jauh-jauh dari dia dan radio itu. Fanny, selamat atas kelulusanmu. Aku sangat merindukanmu. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak. Saat ada Rere, baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan.
Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara. Jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya. Ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Coba tebak teman sekamar baru kita sampai jam berapa? Kalian ini kenapa sih kok malah mendiamkan aku? Apa ini kamar 403? Iya benar, kamu teman baru ya? Kalian habis berantem ya? Mending kamu jangan dengarkan dia itu tukang bohong. Kalian jangan ngomong yang enggak soal aku ke dia ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kita nggak pernah tahu mana omonganmu yang benar. Aduh, lututku sampai biru begini. Parah banget, kenapa bisa begitu? Mantan pacarku terus mengejarku. Pas aku nggak mau balikan, dia nangis sambil nampar dirinya sendiri. Serem banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Biar nggak terus dikejar, aku langsung berlutut di tanah. Keterlaluan. Kalau dia datang lagi, aku bakal bantuin kamu. Apa lututmu sudah mendingan? Kamu juga lihat mantannya ngejar-ngejar dia. Mantan apa sih? Dia kan cuma tersandung tadi. Nih, aku beliin obat merah. Kamu benar-benar ya, asal ngomong aja. Kenapa kamu pakai masker? Sebenarnya kulitku ini spesial. Tiap ganti musim, seluruh kulit wajahku bakal mengelupas. Masa sih? Iya, aku nggak pernah pakai skincare. Nanti pas musim dingin selesai mengelupas, bakal mulus sendiri. Ajaib banget ya, nggak kayak aku sering begadang, wajah jadi berminyak dan komedoan. Dia itu cuma jerawatan karena mukanya kurang bersih. Kamu kok percaya aja sih? Mulutmu itu nggak dapat dipercaya. Aku cuma bercanda, nggak tahu kalau Fanny bakal percaya semuanya. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi. Tenang, aku ini orangnya sangat teliti. Ayo makan permen, ini permen dari kakak sepupuku. Dia baru saja menikah dengan cowok ganteng di Amerika. Ini permen pernikahannya. Bukannya ini permen buat bagi-bagi keberuntungan ya? Harusnya buat yang mau menikah, kita kan masih jomblo. Oke, sebenarnya ini permen yang aku beli sendiri. Tabunganku selama kuliah sudah cukup buat aku pensiun dini setelah lulus nanti. Hebat banget. Coba lihat, bunga uangmu sehari cuma 3.000, buat beli bakpao saja nggak cukup, gimana mau buat biaya hidup? Ya kan aku cuma hiperbola. Coba hitung lagi, kalau kamu jajan sedikit saja, pokok tabunganmu bakal berkurang, bunganya jadi makin kecil. Akhirnya ada lawan buat si tukang bohong.